akan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan pada ibadah pagi ini disampaikan oleh Pendeta Evi Rumanggit Zebua. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mohon bersabar sejenak ya Bapak Ibu jemaat. Marilah kita menabiskan ibadah kita di hari Minggu keempat sesudah Epifania pada pagi hari ini. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 3a yang menyatakan demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai kamu juga. Duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenali segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baruilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Hanya oleh darah Yesus
Bapak Ibu jemaat, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara gabungan PA, PT, dan GP. Kami persilakan.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita menenangkan hati pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita di minggu terakhir di bulan Januari ini, kami yang penuh dengan kelemahan datang bersujud kepadamu ya Bapa yang Maha Kasih. Layakkan dan berikanlah perkenan-Mu atas kami, supaya dapat selalu mendekat dan berjumpa dengan-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Kami memohon kepadamu, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami dalam membaca dan merenungi firman-Mu, serta berkenan memampukan kami untuk dapat dan mau melakukannya dalam keseharian hidup kami. Dengarlah ya Tuhan doa yang kami naikkan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sampai dengan ayat yang kelima yang menyatakan, panggilan Yehezkiel, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan menetap dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Jemaat, sebelum saya memulai khotbah hari ini, bolehkah minta tolong dulu kepada Bapak Penatua Joni? Minta tolong membagikan ini kepada seluruh penatua diaken, kemudian kepada seluruh pengurus, pelayan dan calon pengurus dan pelayan Pelkat
serta anak-anak katekisasi. Yang merasa katekisasi minta tolong berdiri. Yang merasa katekisasi minta tolong berdiri. Oke. Supaya Bapak kita bisa melihat yang mana katekisasinya. Baik, yang pengurus dan pelayan Pelkat, minta tolong berdiri yang lama, pengurus dan pelayan Pelkat, minta tolong berdiri. Kemudian calon pengurus dan pelayan Pelkat yang 2023-2024, calon pengurus. Nama-nama sudah ada dari minggu lalu. Yuk, Babang Im. Babang Im kan calon kan, Babang Im jangan sembunyi di belakang. Nah, itu ya. Oke, nah itu ada Babang Marbet juga. Nah, nanti dikasih juga calon pengurus juga. Oke. Oke, sip. Oke, ada Febri. Febri itu bendahara ya atau sekretaris? Sekretaris GP ya. Nah, bendaharanya ada Pia. Oke. Ada Pia, ada Febri. Satu lagi. Ada Mona. Jangan terlewat Mona Lisa. Itu ya. Baik. Nah, oke. Siapa lagi yang belum dapat yang merasa pengurus dan calon pengurus yang baru? Oke, berarti Saudari Hana secara tidak langsung diminta untuk menjadi calon pengurus. Oke. Baik, nah Bapak Ibu kalau begitu kertas-kertas yang tadi jangan menjadi pusat perhatiannya kita, tapi kita akan fokus kepada firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Minta tolong slide-nya. Oke. Tadi slide-nya udah dikirim ke Bapak. Iya. Ke Bapak Sembiring. Oke. Nah, sambil menunggu slide-nya tampil, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah hampir selama 4 bulan, saya bersama-sama dengan jemaat ini dan berdasarkan hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada jemaat dalam ibadah rumah tangga di tanggal 25 Januari yang lalu. Saya membaca, saya merenungi, saya mengevaluasinya. Lalu saya akan melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian dalam pemberitaan firman Tuhan dengan lebih kuat lagi menekankan pada segi pengajaran dan bukan lagi dalam bentuk pemaparan. Itu ya. Lah, mengapa begitu? Karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa ditemukan hanya 5% dari apapun materi yang diberikan dalam bentuk pemaparan yang dapat diterima ke telinga. Ya, selebihnya masuk telinga kiri, langsung cus keluar lagi dari telinga kanan. Sekalipun para pendengarnya terlihat sangat serius. Mengangguk-angguk kepala kita. Kalau kita benar-benar menunjukkan, kita mendengarkan dan mengerti apa yang disampaikan. Nah, lalu dari 5% materi yang dapat diterima oleh telinga ini akan dapat dimengerti
Kalau pikiran dan hati ada dan bersama dalam kegiatan tersebut, yang terjadi adalah perubahan. Bagi siapa? Bagi si pendengar. Tetapi yang sering terjadi dimanapun, itu ya, hanya 0,1% yang mendengar. Lalu yang membawa pikiran dan hatinya mengikuti setiap kegiatan yang diadakan. 0,4% lagi kemana? Tubuh di sini, nyawanya melayang-layang. Itu yang terjadi. Mikirin, tadi kompor udah dimatikan belum ya? Mikir lagi, tadi setrika udah dimatikan belum ya? Mikir lagi, nanti ini harus selesai ibadah jam berapa? Ada janji jam segini-segini. Akhirnya ini pikiran tak tahu kemana, tapi tubuh di sini. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang berkecimpung di dunia pendidikan pasti telah mengetahui hal ini. Itulah alasan kenapa sepulang dari sekolah, selesai menerima pengajaran, ya, para guru ngasih apa? PR. Atau manggil, sini, Yunika, ke depan, coba kerjakan PR itu. Nah, kalau Yunikanya dengar, cus-cas. Nah, kalau Yunikanya lagi melamun, cowok tadi gantengnya. Gitu kan? Waktu ibu guru mengajar toh. Nah, pikiran kemana? Kamu ngerti nggak Yunika? Bisa jawabnya. Tadi dengerin nggak? Akhirnya kenapa? Itu kan? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita dipengaruhi oleh ego kita plus rasa malas. Gitu ya. Tidak sedikit yang berpikiran seperti ini. Siapa elu yang bicara? Emang pengalaman elu itu apa sih? Berapa umurnya kamu? Masih muda. Gue ini lebih pintar dan lebih hebat daripada kamu. Selama ini gue yang ngerjain segala sesuatunya lancar-lancar aja kok, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tapi ini bukan hanya di Tobuali aja loh, tetapi di semua tempat, di berbagai tempat. Dan ini bukan kata Pendeta Evi. Ini hasil penelitian, gitu ya. Akan tetapi perbedaannya dengan berbagai tempat, mereka itu lebih siap karena pendidikan mereka lebih maju yang membuat mereka lebih terdidik, mindset mereka, berpikir mereka sudah terbentuk dengan baik sehingga mereka dapat dan mau senantiasa untuk mengarah ke yang lebih baik lagi. Itu ya. Lalu mengapa saya mau melakukannya untuk jemaat sekalian? Itu ya. Memberikan pengajaran kepada jemaat sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Jika kita secara pribadi pernah merasakan cukup satu kali saja, ya, satu kali saja totalitas Allah mengasihi diri kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk membalasnya? Kita udah pernah nih merasakan totalitas kasih Allah ke dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Itu ya. Nah, membiarkan. Mengapa? Karena tidak sedikit kita menilai, itu kan sudah kewajiban Allah. Nah, atau menganggap sebagai angin lalu, biasa-biasa aja. Atau karena kita menganggap itu sebagai usaha kita, atau kita hanya berucap, terima kasih ya Allah atas kasih-Mu. Nah, tanpa kita mau berbuat nyata, atau yang lebih parah lagi, kita malah menusuk Allah, menyalibkan Allah kembali. Melalui apa? Melalui pikiran, perasaan, tutur kata, serta perbuatan kita. Renungkanlah Bapak Ibu. Jemaat sekalian, di dalam totalitas Allah ada hati, pikiran, serta pengorbanan Allah yang dibawa untuk kita. Dan itu juga yang akan saya lakukan di tengah-tengah jemaat ini, bukan untuk Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk membalas totalitas Allah kepada saya. Maka hati saya, pikiran saya, serta kemauan kuat untuk berkorban pun harus ada bersama dalam saya melakukan pelayanan sekecil apapun juga. Persoalan apa yang akan saya terima dan alami selama saya bersama Bapak Ibu, saya enggak peduli. Ya, dan saya tidak akan pernah mundur melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan. Karena apa? Lah, Allah sendiri sudah terlebih dahulu mengalami semuanya itu kok. Dan Allah tidak mengeluh sedikit pun juga. Bahkan Allah sangat-sangat mencintai umatnya. Lalu pertanyaannya, lalu siapa saya ini? Emang siapa si Evi? Ya, yang tidak mau menerima perlakuan yang seperti yang telah Allah terima. Emang saya lebih hebat dari Allah? Oh tidak, itu ya. Jadi yang terpenting saya berbuat yang mampu saya perbuat. Saya memberikan contoh daripada banyak teriak-teriak tanpa berbuat. Bapak Ibu kasih. Setiap hari hanya ngomong kasih tetapi tidak mempraktekkan kasih. Atau saya hanya diam 1000 bahasa sambil melihat waktu yang tepat terkam. Itu ya. Persoalan jemaat melihatnya itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai pendeta dan tidak mau meniru serta tidak mau yakin dan percaya atas pemeliharaan Allah dalam hidup jemaat sekalipun, itu bukan urusan saya. Itu urusan siapa? Itu urusannya Tuhan Allah. Mari kita lihat slide yang kedua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Siapakah utusan Tuhan? Dalam perjanjian lama, utusan Tuhan itu messenger. Adalah para malaikat dan para nabi. Ada para malaikat sebagai utusan Tuhan, ada yang setia. Dan ada juga utusan Tuhan yang tidak setia dan memberontak. Yang kita kenal sebagai setan.
Gitu ya. Nah, para malaikat diutus untuk menyampaikan kepada manusia supaya menjalankan kehendak Allah yang harus langsung dilakukan. Para nabi diutus untuk bernubuat dan memberitakan firman Allah supaya manusia mau mendengarkan rencana dan kehendak Allah serta mau mengkoreksi perilaku dalam hidupnya. Para nabi dianugerahi oleh kuasa Roh Kudus untuk suatu tugas tertentu dan terbatas. Untuk apa? Supaya manusia dapat menikmati karya Roh Kudus. Kita perhatikan slide yang ketiga. Para rasul, apostolos, mereka diutus untuk menyatakan kehendak Allah melalui pengabaran Injil supaya menggenapi rencana Allah bagi manusia. Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan mereka. Karya Roh Kudus atas mereka mewujudkan berbagai gereja hingga sekarang ini. Perhatikan firman Tuhan ini. Gereja merupakan rumah bagi kamu, bagi berbagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gereja sebagai utusan Allah pada masa sekarang ini berfungsi untuk menyatakan kemuliaan Allah, baik melalui institusinya atau kelembagaannya dengan menjalankan berbagai program kegiatan, maupun melalui jemaat yang ada di dalam gereja tersebut dengan menunjukkan perilaku yang didasari firman Allah untuk memuliakan Allah. Lalu, gereja sebagai institusi dan sebagai pribadi harus terus-menerus mengalami pembaharuan. Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang artinya di mana dalam pembaharuan tersebut tergantung dan terkandung perubahan secara terus-menerus, tidak statis atau malah mundur ke belakang. Ya. Lalu gereja sebagai institusi dan pribadi tidak boleh cepat puas dan telah merasa hebat atas semua pencapaian yang dilakukan sampai sekarang ini. Melainkan gereja harus terus-menerus melakukan evaluasi diri, terus-menerus melakukan perbaikan, terutama dalam iman percaya dan pengertian serta pemahamannya atas firman Allah. Sampai sejauh ini, silakan jemaat sekalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah dibagikan tadi ya, terutama para penatua diakan, para pelayan Pelkat PA dan PT serta calon pelayan PAPT, pengurus GP dan calon pengurus GP, PKP dan PKB, PKLU serta calon-calon pengurusnya. Nah, jawabannya ya, dikumpul hari Selasa jam 17. Bilang sama bapak ya, aku lembur mak, nunggu jawaban. Nah, jadi kalau bapak ibu sayang sama Hana, kalau boleh jangan kumpulnya di atas jam 17.
Kasihan nanti dia lembur lagi. Itu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang tadi diberikan? Yang pertama, siapakah utusan Allah pada masa perjanjian lama? Yang kedua, siapakah utusan Allah pada masa perjanjian baru? Yang ketiga, apa perbedaan tugas dari para utusan, para malaikat, nabi dan rasul? Yang keempat, apa fungsi gereja? Untuk apa fungsi gereja? Dan apa yang harus dilakukan oleh gereja? Ah, gampang kok Ibu Pendeta. Kenapa gampang? Tinggal buka YouTube. Bolak-balik ulang, bolak-balik. Catat apa yang dibilang Pendeta Evi. Akhirnya dikumpulkan itu satu buku. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang saya minta untuk dijawab itu adalah apa yang Bapak Ibu tangkap, apa yang Bapak Ibu pahami, tolong ditulis. Mengapa itu harus dilakukan? Karena Bapak Ibu yang tadi disebutkan adalah orang-orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk mengajar. Ya, bagaimana kita sebagai pengajar mau mengajar tetapi kita nggak mempunyai pemahaman yang benar. Itu ya. Nah, mari kita lihat slide yang keempat. Yehezkiel, namanya dia mengandung arti Allah menguatkan dan meneguhkan. Yehezkiel merupakan seorang putra dari Buzi yang berasal dari keluarga imam. Yehezkiel ini memiliki istri tetapi dia tidak memiliki putra. Itu ya. Ia merupakan seorang yang tampaknya dihormati. Mengapa? Karena tempat tinggalnya menjadi tempat pertemuan para tua-tua dari orang-orang buangan. Yehezkiel merupakan sosok yang sangat unik. Uniknya apa? Karakternya tidak seperti kebanyakan nabi. Sebab ia menyampaikan semua nubuatannya di luar tanah suci. Yehezkiel ini seorang yang ekstatik, penghayal, ataupun masyarakat Israel menganggap dirinya sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, kitab Yehezkiel pada umumnya terdiri dari dua bagian. Pasal 1 sampai 24 itu menuliskan serangkaian pesan yang disampaikan sebelum kejatuhan Yerusalem yang isinya secara umum adalah tentang malapetaka. Pasal 25 sampai 48 tentang tulisan yang menceritakan setelah kejatuhan Yerusalem dengan tema dasar tentang pengharapan. Jadi disarankan bagi jemaat jika membaca kitab Yehezkiel akan lebih cocok mempelajarinya dalam 4 bagian. Yaitu pasal 1 sampai 24 itu tentang nubuatan, tentang penghukuman atas Yehuda dan Yerusalem. Kemudian di pasal 25 sampai 32 itu tentang nubuatan melawan bangsa-bangsa sekitar. Lalu pasal 33 sampai 39 itu tentang nubuatan pemulihan Israel. Dan terakhir pasal 40 sampai 48 tentang penglihatan-penglihatan tentang bait suci yang baru dan hukum yang baru bagi orang-orang tebusan. Jadi situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Yehezkiel adalah menghadapi suatu masyarakat yang pemberontak, yang cenderung menyembah berhala, dan yang dengan mudahnya dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang kafir. Mari lihat slide yang kelima. Perhatikan bacaan kita Bapak Ibu. Allah
meminta kepada Yehezkiel untuk bangun dan berdiri. Kalimat ini ingin menyatakan bahwa dalam menerima panggilan Allah, seorang manusia harus memiliki sikap yang benar, siap untuk menerima penugasan dan menghormati firman Allah, serta memiliki penguasaan diri terlebih dahulu. Dalam lingkungan gereja, sama seperti peneguhan penatua dan diaken yang telah kita lakukan, bahwa para penatua dan diaken harus bangun dan berdiri, di mana hal itu menyatakan bahwa mereka bersikap benar, siap menerima penugasan dan menghormati firman Allah, serta telah dengan sadar bahwa mereka memiliki penguasaan diri. Persoalan dengan berjalannya waktu, sikap mereka tidak menunjukkan hal itu. Biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Allah. Kita tidak boleh menghakimi mereka. Itu ya. Sama kan dengan profesi yang lainnya. Ketika dilantik, ketika diteguhkan, kan disuruh berdiri juga. Ya toh? Lalu menerima penugasan. Semuanya seperti itu. Nah, lalu kalimat mendengar dia yang berbicara. Dianya huruf besar. Mendengar dia yang berbicara mengandung pemahaman bahwa bukan sekedar mendengar, tetapi menaati siapa yang berbicara. Apa fungsinya? Karena dengan mendengarkan firman Allah, seorang pelayan akan mampu berdiri di atas kakinya. Dan ketika ia jatuh, ia mampu berdiri karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukannya. Itu ya. Jadi bagi setiap orang yang tidak mau mendengar, dia akan terus-menerus terjatuh. Pada akhirnya terjerembab, pada akhirnya sayonara. Ya, gitu. Mengapa? Karena dia nggak mengandalkan kuasa Roh Kudus, tetapi dia mengandalkan pikirannya, dirinya sendiri. Dalam artian, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk dapat menghadapi apapun kondisi dalam dunia ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu maaf ya kalau suara saya tegas, bukan marah-marah ya, tapi karena bersemangat untuk menyampaikannya. Itu ya. Nah, ayat 3-4 menyatakan sifat dari bangsa Israel yang juga mencerminkan sifat manusia dari masa ke masa yang selalu memberontak dan melawan Allah. Tidak ada yang baru di kolong langit ini. Semuanya merupakan pengulangan, hanya yang membedakan adalah eskalasinya, bentuk dan caranya. Sekarang mari Bapak Ibu jemaat, renungkanlah apakah hidup dan kehidupan jemaat Efrata Tobowali juga seperti itu. Bertanyalah, apakah Allah menilai hidup dan kehidupan kita seperti itu? Mari kita lihat slide yang ke-6. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Yehezkiel ini, kita akan bertanya, apakah tugas pengutusannya akan berhasil? Dari firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama pada saat ini, terlihat jelas
Perhatikan ini Bapak Ibu jemaat, perhatikan. Tugas pengutusan dalam pelayanan bukanlah sebuah tugas yang mudah untuk dilakukan. Oleh karenanya dibutuhkan kesetiaan dan ketaatan dari para utusan yang telah menerima dengan siap dan mau bertanggung jawab serta mau mengisi dirinya sendiri secara aktif dengan firman Tuhan supaya Roh Kudus terus-menerus bergelora dalam hati. Jikalau dalam kehidupan sehari-hari ada utusan yang gampang sekali menyerah, pesimis, takut, Bapak Ibu bisa menilainya. Dia mengandalkan siapa dalam hidupnya? Apakah dia mengandalkan Tuhan atau tidak? Apakah dia membaca firman Tuhan atau tidak? Itu ya. Mengapa tantangan dan hambatan pelayanan bagi para utusan begitu hebat dan dahsyatnya, terutama datang dari dalam lingkungan di mana pelayanan dilakukan? Benar begitu Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu-ibu dokter, di sini ada berapa dokter? Ya. Tantangan paling berat itu apakah di luar rumah sakit tempat Bapak Ibu-ibu bertugas atau di dalam? Nah, sudah senyum-senyum berarti udah tahu. Nah, ya toh? Nah, para guru. Ya toh? Nah, tantangan paling berat itu di sekolah lain ya atau malah di lingkungan sekolah kita sendiri? Nah, silakan jawab. Nah, itu ya. Keluarga, tantangan paling berat itu di rumah tetangga atau rumah sendiri? Nah, jawab sendiri. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Nah, akan tetapi siapapun kita jangan pernah malu dan undur diri serta malas serta menyerah. Karena apa? Karena tugas utusan adalah memastikan kehadirannya untuk siap setiap saat, tidak peduli baik atau buruk waktunya, firman Allah harus diwartakan. Jadi bagi para utusan bukan masalah senang atau enggak, ada duitnya atau enggak, bukan masalah waktu sempat atau tidak, sibuk atau tidak, sekali telah menerima tidak ada alasan untuk semuanya. Mengapa? Karena hal itu menunjukkan tanda kesetiaan dan ketaatan terhadap sang pengutus. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau ada seorang pendeta, saya, Bu, jemaat kita udah begini, sebentar, saya ngurus Bapak botak dulu. Jemaatnya udah, bentar ya, urus Bapak botak dulu, saya bilang. Bagaimana? Lalu ada contoh ya, Dok, ini Dok, pasiennya Dok, udah harus segera diperiksa. Bentar, saya hubungi dulu suami saya ya. Saya tanya dulu begini. Nah, apa yang akan terjadi? Atau yang lebih ekstrimnya adalah jikalau Tuhan berkata, "Hai Evi, bentar, aku mengurus rumah si A, si B, si C, kau tunggu dulu." Bagaimana Bapak Ibu kalau Tuhan mengatakan itu pada kita? Itu ya. Nah, yang berikutnya, persoalan keberhasilan dari pelayanan yang dilakukan sebagai seorang utusan tidak perlu memusingkannya. Apa yang harus dilakukan? Lakukan yang harus dikerjakan, biar sang pengutus yang menentukan hasilnya. Bagaimana jikalau setiap medis ketika dia mau suntik itu, dia pikir dulu, ini obat berhasil enggak ya?
ini obat bisa nggak ya, cocok nggak ya, mati duluan pasiennya. Ya toh? Nah, itu obat bisa menyembuhkan itu orang atau enggak, itu bukan urusannya dia. Yang penting dia memberikan yang tepat, benar. Nah, itu sembuh atau enggak itu urusannya Tuhan, karena seorang medis bukanlah dewa yang bisa menyembuhkan semua orang. Sama dengan para guru, cuap sampai keringat-keringat. Nah, itu murid jadi pintar atau enggak? Apakah itu tergantung sama gurunya? Nyanda. Itu tergantung sama siapa? Sama si pendengar, dan juga jikalau pendengar itu lemah dalam segala sesuatu, tapi kalau Tuhan bilang dia bisa, si pendengar bisa. Gitu ya. Tapi kalau belum apa-apa langsung bilang, aduh Bu, berat kali pun gak bisa Bu, gak mau aku Bu, lalu gak mau belajar. Tuhan bilang kamu bisa, tapi kamu gak mau belajar. Akhirnya apa? Siapa yang salah? Tuhan jahat, Tuhan buat nilaiku merah. Lah, gitu ya. Nah, ketika menghadapi tantangan dan hambatan, ini perhatikan Bapak Ibu. Tidak perlu marah-marah. Coba ya kalau ada tantangan hambatan. Nah, ngeluarin tenaga enggak? Capek. Jangan marah-marah. Jangan langsung kecil hati. Begini Bogono, udahlah. Nah, enggak perlu bersedih. Ya, lalu apa yang harus dilakukan? Tinggal lapor kepada sang pengutus. Biar sang pengutus yang bertindak menghadapi dan menghilangkan segala tantangan dan hambatan. Kemarin saya ajarkan kepada katekisan. Ya. Jikalau kamu melihat ada kondisi yang tidak baik di tengah-tengah keluarga. Ya. Kamu geram sama orang tuamu. Kalau kamu melawan itu enggak baik. Yang harus kamu lakukan apa? Berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lihatlah papa mamaku berantem terus hari-hari. Nah, tapi Ibu Pendeta bilang, hati-hati berdoanya. Tuhan Yesus, aku udah bosan lihat papa mamaku, ambil aja. Lah, enggak begitu. Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan, ubahlah hati papa mama, biar berhentilah berantemnya. Nah, begitu, bukan suruh ambil papa mama. Nangis nanti. Nah, belum waktunya nggak punya papa mama lagi, baru tahu rasa. Nah, ya toh. Nah, kita semuanya, bukan hanya para presbiter, para pelayan, para pengurus pelkat, akan tetapi kita semua Bapak Ibu juga merupakan utusan Tuhan. Bapak Ibu yang ada jemaat ini, tua muda kecil, itu semua utusan Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan tugas yang telah diberikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lakukan dan kerjakanlah tugas seorang utusan Tuhan dengan baik dan penuh bertanggung jawab bagi kita seluruh jemaat Efrata Toboali. Yang kesemuanya kita lakukan dan kerjakan hanya demi hormat dan kemuliaan namanya. Ingatlah, panggilan sebagai seorang utusan kepada kita sekalian bukan hanya sekedar panggilan dan sembarangan, akan tetapi hal itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh sang pengutus. Si Evi dipanggil menjadi pelayan firman dan sakramen. Ya. Setiap yang dilakukan oleh si Evi sebagai pelayan firman dan sakramen, itu dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan kepada Bapak Ibu. Kepada Tuhan. Bapak Ibu sebagai penatua, diakan, para pengurus bertanggung jawab bukan kepada orang-orang yang Bapak Ibu layani. Bertanggung jawab itu kepada siapa? Tuhan. Para orang tua di dalam mengurus anak, yang titipan orang tua, yang titipan Tuhan kepada orang tua, tanggung jawab orang tua bukan ke anak,
Tanggung jawab orang tua itu adalah kepada Tuhan dan kita semuanya. Mengapa? Emang nanti kalau saya dipanggil Tuhan, saya menghadapnya pada Pak Joni kah? Lalu Pak Joni bilang, lalu saya bilang sama Pak Joni, saya mau masuk surga. Oh ya udah Bu, masuk aja. Nyanda. Tuhan yang bertanya, Evi, ku kasih kau sekian puluh tahun menjadi pendeta. Apa yang kau lakukan? Begini Tuhan. Kulihat catatanmu, begitu kau lakukan. Kau membolang-bolangi matamu terus sama jemaatmu. Kau bentak-bentak jemaatmu. Kau pukul-pukul jemaatmu. Kau maki-maki jemaatmu. Tak ada itu. Masuk sana. Masuk mana Tuhan? Tuh banyak tuh di neraka itu banyak jubah putih. Emangnya Tuhan bertanya sama anak, Geng. Nah misalnya ya, Geng ya. Apa yang sudah dilakukan mama? Anda. Tapi Tuhan bertanya sama mama, oh Putri, ya Tuhan, apa yang kau sudah buat sama anakmu yang 4 orang itu? Begini. Enggak sabar kau sama mereka, kau marah-marahin terus. Nah, kita bertanggung jawab sama siapa? Ya toh? Sama Tuhan, bukan sama manusia. Itu ya. Jadi taat dan setialah akan tugas panggilan sebagai seorang utusan Tuhan, supaya diri kita, keluarga kita, suami atau istri dan anak-anak kita terluput dari amarahnya karena kita berlaku tidak setia dan taat kepadanya. Lihat ya Bapak Ibu, kita yang gak setia, saya yang gak setia, siapa yang menanggung akibat dari perbuatan saya? Saya sih happy-happy aja. Tapi ketika Tuhan memanggil saya, yang akan menderita siapa? Anak cucu saya, keluarga besar saya. Bagaimana caranya Tuhan ambil berkatnya? Ya, ini bukan ancaman Bapak Ibu. Ini adalah kenyataan. Karena itu, berusahalah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Supaya apa? Anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan. Ya. Nah, apalagi sampai menjadi penyebab timbulnya tantangan dan hambatan bagi seorang utusan Tuhan sehingga dia tidak dapat dan tidak mampu melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Itu ya. Jadi mari kita semua Bapak Ibu dan kita sekalian, mari berusaha menjadi seorang utusan Tuhan dengan baik dan benar serta bertanggung jawab. Karena di balik semuanya ada mahkota yang telah disediakan bagi kita sekalian. Mulailah dari keluarga kita masing-masing. Perhatikan wahai suami. Wahai para suami, janganlah engkau arogan, merasa dirimu hebat dan berkuasa. Karena para suamilah yang mencari uang. Ya. Wahai engkau para istri, janganlah engkau merasa perkasa karena istrilah yang bekerja dan penghasilannya lebih besar dari suaminya, sehingga dalam hati selalu merendahkan suaminya. Tuhan berbicara kepada suami. Perhatikan ini. Tuhan berbicara kepada suami. Bagi para istri yang tidak mau mendengar perkataan suami, cilaka. Suamiku begini. Bagaimanapun juga engkau yang telah memilih dia dan Tuhan telah mempersatukan kalian. Karena itu belajarlah untuk saling memahami sehingga suami istri dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, suami harus dapat mengayomi istrinya dan istri harus mau dengar-dengaran dan jangan kepala batu dengan suaminya.
suami nada rendah. Istri nadanya apa? Sopran 1. Coba bayangkan, bass, apa? Nah, coba lagi tuh, langsung sopran dikeluarkan, pecah nggak kepala? Pecah. Nah, suami ngomongnya 1, begini. Nah, coba itu, terompet berbunyi. Nah, jadi keluarga kita harus mau dan dapat menjadi pelaku dan pendamai bagi saudara dan sesama kita. Dengan begitu, keluarga kita dapat menjadi keluarga yang menjadi utusan Tuhan dan dapat bersaksi untuk kemuliaan namanya. Nah, Bapak Ibu jemaat, masih mau mendapatkan tugas isian pertanyaan? Dari tadi saya sudah melihat dari depan. Ya, tapi kalau disuruh harus ngomong, mau bagaimana? Mau saya disentikan Tuhan? Tak mau. Masih ada suamiku yang ganteng dan anakku yang cantik dan ganteng. Itu. Nah, jadi cukup dulu ya untuk saat ini. Mungkin itu saja yang membuat Bapak Ibu dan para katekisan sudah dingin dan berkeringat, udah pusing. Nah, jadi ingat ya, hari Selasa jam 17 sebagai bukti dan contoh kecil dari ketaatan dan kesetiaan seorang utusannya, tolong dikumpul. Dan sebagai bukti kita mengerti akan orang lain, tolonglah kumpul sebelum jam 17. Itu ya. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hari-hari yang indah dan penuh sukacita bersama keluarga. Cinta kasih dan berkat serta kuat kuasa Allah selalu menyertai kita sekalian, dari sekarang hingga selama-lamanya. Tarik nafas dulu Bapak Ibu. Mari bersatu dulu sejenak. Kita nyanyikan Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Leslie. Itu Leslie. Iya, bukan Slay, Leslie. Nah. Ya, berdiri ya.
Mari kita berdoa. Kita tenangkan dulu hati kita, pikiran kita, kita berdoa. Firman-Mu telah dilayankan ya Tuhan. Hamba serahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat ini adalah harta Tuhan yang paling terindah, mutiaranya Tuhan, biji matanya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau bentuk mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Hamba yakin dan percaya jemaat ini akan beranjak menjadi jemaat yang luar biasa. Dan Tuhan akan membuat mereka bersinar, memancarkan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau secara khusus berdoa bagi Opa kami, Opa Uut. Tadi pagi Opa terjatuh di dalam usianya yang telah lanjut. Jaga dia Tuhan, lindungi dia, jaga hati dan pikirannya. Biarlah dia mengarahkan hatinya dan pikirannya hanya kepada Tuhan. Mampukan tubuhnya untuk menahan, untuk melalui rasa sakit yang ada. Tuhan pulihkanlah Opa. Begitu juga dengan Oma yang saat ini sedang lemah karena batuk. Tuhan pulihkan Oma. Makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum, Tuhan pakailah sebagai alat-Mu untuk memulihkan mereka. Dan yang terutama ya Tuhan, berikanlah sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan di dalam hati Opa dan Oma. Begitu juga kami berdoa untuk para orang tua kami, Bapak Antonius bersama Ibu Naomi, Bapak Mardi dan Ibu Paini, Bapak Kapmen dan Ibu Chen Sumu. Engkau berkatilah para orang tua kami ini di dalam usia mereka yang telah lanjut. Engkau sertai mereka dan Engkau berkati mereka selalu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau bersyukur kepadamu karena Tuhan yang telah memampukan anak-anak kami di dalam semua keterbatasan diri mereka. Mereka dapat mempersembahkan pujian yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan tim musik yang baru kami bentuk pada saat ini. Engkau juga memberkati anak-anak ini, memberkati Bapak Paulus dan memberkati setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya. Biarlah keberadaan mereka menjadi semangat bagi yang lainnya untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk vokal grup Leslie, di mana anak-anak ini Tuhan, mereka menyadari akan keterbatasan diri mereka, tetapi mereka memberanikan diri mereka untuk memuji Tuhan, untuk bermain musik. Biarlah Tuhan Yesus, keberadaan anak-anak kami ini menjadi penyemangat dan menjadi suatu bukti Tuhan itu nyata dan memberkati mereka. Karena itu Bapa, berkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam usaha-usaha yang mereka lakukan. Kami doakan para orang tua kami, suami istri dengan berbagai macam pergumulan yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, tolong masing-masing pasangan, tolong masing-masing keluarga, berikanlah damai itu dalam hati mereka, berikanlah kesejahteraan itu dalam diri mereka. Izinkanlah mereka dapat tersenyum satu sama lainnya, dapat mencintai satu sama lainnya. Hamba meminta padamu Tuhan, tolong mereka. Berkatilah kami semua di dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Baik kami sebagai pelayan Tuhan, baik kami sebagai tim medis, baik kami sebagai tenaga pengajar, pendidik, dan kami semua yang bekerja dalam bidang apapun.
Tuhan tolong kami dan Tuhan berkati kami, supaya segala sesuatunya dapat kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur kepadamu atas hidup dan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah semua rencana-rencana kami ke depan Tuhan, supaya melalui setiap proses yang ada, kami dapat semakin bertumbuh menjadi jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah pemerintah kami di Bangka Selatan ini. Engkau sertai mereka, dan bantulah kami, bentuklah kami menjadi jemaat yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam setiap tutur kata dan perbuatan kami banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak kami, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga Sinur Haji yang saat ini ada bersama-sama dengan kami di dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan sertai selalu, dan berikanlah kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan keluarga ini. Dan biarlah keluarga ini boleh melihat kasih Tuhan melalui kehadiran keluarga di dalam kehidupan, di dalam tugas tanggung jawab. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab terambil dari 1 Tawarid pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadapi Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari
kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sejenak kita mendengarkan warta jemaat minggu keempat sesudah Epifania 29 Januari 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Efrata Tobuali yang melayani dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Epifania menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Pokok-pokok warta di sepanjang minggu berjalan, bidang teologi dan persidangan gerejawi, dimohon perhatian para orang tua untuk membantu anak-anak PA dan taruna dalam membaca sabda yang telah dibagikan. Diharapkan para orang tua menyediakan buku untuk mencatat firman Tuhan dan sabda bina yang telah dibaca dan dijelaskan kepada anak-anak. Membantu mereka untuk menghafal atau satu ayat yang berkesan supaya sejak awal mereka telah mendapatkan pengajaran dengan baik dan benar. Buku catatan dan ayat hafalan akan diberikan oleh para kakak layan pada minggu selanjutnya. Kegiatan ini akan dimulai Minggu 5 Februari 2023. Dimohon perhatian dan dukungan dari para kakak layan. Jadwal ibadah keluarga dan pelkat sesuai dengan yang tercantum pada warta jemaat yang telah diletakkan di depan pintu gereja. Kelas katekisasi reguler dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, waktu 13 sampai 16 WIB, bertempat di gedung gereja. Materi: 1. Roh Kudus, 2. Kerajaan Allah, 3. Manusia ciptaan Allah, 4. Dosa, anugerah, pertobatan, pengampunan, dan hidup baru. Kepada warga jemaat yang mau mengikuti kelas katekisasi periode 2022-2023, masih diberikan kesempatan untuk mendaftar mengikuti kelas selambatnya sampai hari Selasa 31 Januari 2022, dan bersedia untuk memberikan waktu mengikuti kelas pengganti untuk mengejar 15 materi yang tertinggal. Formulir pendaftaran dapat diambil di gereja melalui Saudari Hana Lumban Gaul. Nomor WA-nya 0812 7428 4579. Seluruh katekisan ditugaskan untuk mencatat inti khotbah dalam ibadah minggu, menghafalkan pengakuan iman rasuli dan doa Bapa Kami yang akan dihafalkan setiap pertemuan. Bagi katekisan yang tidak sedang bertugas dalam ibadah minggu, diwajibkan duduk paling depan. Perlu diketahui para orang tua, katekisan sesuai pembicaraan di awal pertemuan beserta katekisan yang tidak hadir 3 kali pertemuan tanpa pemberitahuan dan tidak meminta jadwal pengganti akan dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti peneguhan CD periode 2022-2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekisan dan orang tua. Juga kelas katekisan pranikah sesuai dengan surat dari Majelis Jemaat GPIB Bethesda Muntok dengan nomor surat 018/MJ BTH-1/2023 perihal
permohonan pelayanan katekisasi pranikah kepada saudari Caroline Febri Delima Boru Simatupang, warga jemaat GPIB Bethesda Muntok, dengan saudara Roy Fernando Siahaan, warga jemaat GPIB Ora et Labora Sungai Liat, maka pada hari ini KMJ GPIB Efrata Tobuali sedang memberikan pelajaran katekisasi pranikah sebanyak 14 materi yang dilayankan secara daring via Google Meet. 5. Kelas latihan tim musik dalam rangka mengasah dan mengembangkan kemampuan anak layan kategorial PA PT GP akan dibuka kelas latihan dasar untuk alat musik gitar bagi jemaat yang memiliki minat musik dan ingin berlatih dengan serius, mulai dari keterampilan dan kemampuan dasar sehingga lanjutan dapat mendaftarkan diri kepada saudari Hana Lumban Gaul. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 29 Januari sampai 5 Februari 2023. Bidang germasa, ibadah dan pertemuan BKAG Bangka Selatan sesuai dengan jadwal ibadah yang ditentukan BKAG tahun 2023, maka pada hari Senin 6 Februari 2023 pukul 15 WIB sampai dengan selesai di GSJA Tobuali. Utusan GPIB Jemaat Efrata Tobuali adalah Bapak Penatua Joni Samuel dan Bapak Penatua Oki Tagor Hutasoid. Demikian untuk menjadi perhatian. Bidang PPSDI, Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali telah mendapatkan calon pengurus ke-6 Pelkat yang akan mengikuti pembinaan dan akan diteguhkan sebagai pengurus pada periode yang baru. Pembinaan bagi para calon pengurus yang telah dipilih di atas diadakan pada bulan Maret 2023. Untuk waktu dan tempat akan diinfokan kemudian. Demikian disampaikan untuk diketahui. Yang keempat, bidang Inforkom, rancangan program kerja anggaran April 2023 sampai Maret 2024 dalam rangka persiapan rancangan program kerja anggaran April 2023 Maret sampai 2024, maka akan dilaksanakan penyusunan RPKA yang akan dipersiapkan oleh seluruh presbiter GPIB Jemaat Efrata Tobuali beserta para pelkat dari seluruh pelkat, dan masing-masing akan diwakili oleh para pengurusnya. Agenda rencana pembahasan program RPKA April 2023 Maret 2024. Tanggal 12 Maret 2023 pembahasan pertama. Tanggal 19 Maret 2023 pertemuan warga Sidi Jemaat. Tanggal 26 Maret 2023 penyempurnaan oleh masing-masing bidang. Tanggal 30 sampai 31 Maret 2023 pengesahan PKA April 2023 Maret 2024. Dimohon perhatian masing-masing pihak dan bidang yang terlibat. Panitia Pasca 2023, Ketua Ibu Grace Aritonang, Sekretaris Ibu Esther, Bendahara dan Seksi Dana Ibu Jenny Lumban Siregar, Seksi Acara, Pengurus dan Anggota GP, Seksi Konsumsi Ibu Nova dan Ibu Ruslina Sihombing, Pelkat dan Pelkat PKP, Seksi Perlengkapan dan Transportasi, Pengurus dan Anggota PKB, Dokumentasi Bapak Ohayo Sembiring. Diharapkan panitia segera memasukkan proposal anggaran dan kegiatan pada tanggal 12 Februari 2023. Bidang ekonomi gereja, penggalangan dana sesuai dengan program anggaran 2022-2023, maka Majelis Jemaat akan mengadakan penggalangan dana melalui penjualan makanan dan minuman dengan partisipasi donatur dari setiap warga jemaat sebesar Rp200.000
untuk 30 pak makanan dan minuman yang akan dijual kepada warga jemaat. Per paknya Rp20.000 mulai 5 Februari 2023 sampai Juni 2023. Adapun daftar donatur mulai bulan Februari sampai bulan Juni 2023 seperti yang tercantum pada Wata Jemaat. Untuk penjualan makanan akan minuman tanggal 25 Februari 2023, penanggung jawab Ibu Esther dan Ibu Tri. Untuk penanggung jawab penjualan selanjutnya diserahkan kepada Pelkat PKP. Pelaksana penjualan makanan dan minuman dikoordinir oleh Pelkat PKP dibantu dengan Pelkat PKB dan GP. Jika ada warga jemaat yang kurang paham mengenai kegiatan tersebut, di atas dapat menghubungi Sekretaris PHMJ Penatua Joni Samuel dan Bendahara PHMJ Penatua Oki Tagor Hutasoit maupun Penatua Mike Dekwelju dan Diaken Sri Wiji Utami. Demikian disampaikan. Sangat diharapkan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mengambil bagian dalam penggalangan dana untuk menunjang pembiayaan dan kegiatan rutin. Bidang umum, ucapan terima kasih dan himbauan. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, tim musik, kantoria, sound system, multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, persepuluhan, diakonia, syukur dari jemaat simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apabila ada persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, mohon dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat dan para orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya untuk kembali membawa tumbler atau botol minum masing-masing dalam rangka pengurangan kemasan plastik guna mendukung program pemerintah pusat, Pemprov dan pemerintah daerah Bangka Selatan. Mohon dukungan dari seluruh majelis jemaat dan warga jemaat. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari-hari di minggu berjalan dengan penuh berkat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan dari seluruh warga jemaat Efrata Tobuali. Bapak Ibu jemaat, ibadah yang kita laksanakan pada hari ini adalah ibadah corak pemuda yang akan dilaksanakan setiap minggu kelima. Jadi setiap minggu kelima kita akan memakai tim musik untuk ininya, dan kita juga akan mempersiapkan paduan suara anak, PT dan pemuda dan mulai terbentuk. Nanti PKB itu juga akan segera kita bentuk. Dan untuk paduan suara kali ini dilatih oleh Ibu Mama Beka sebagai pelatihnya bersama dengan Mama Yuni. Kemudian ada Mama Dina dan juga ada Mama Otnil. Itu ya para pelatih-pelatihnya. Jadi mereka sangat fasih berbahasa Inggris karena ada Mama Otnil yang pasti mencereweti bahasa Inggrisnya. Ya toh? Nah, kemudian nantinya untuk latihan gitar itu nanti Bapak Ibu dapat membacanya, itu sudah disiapkan para pelatihnya. Silakan sampai tanggal 5 Februari kami menunggunya. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, minta tolong kepada para lansia, kembali saya ingatkan, kalau bisa minggu depan bawa botol minumnya, mohon keluarga memperhatikannya. Bawa botol minumnya, kemudian tinggalkan di gereja. Ibu Tri akan mempersiapkan setiap hari Minggu minuman bagi opa dan oma. Jadi opa dan oma selama ibadah jangan terbatu-batu, gitu ya. Kalaupun terbatu-batu udah siap sedia minumannya. Oke ya. Nah, baik, marilah kita berdiri.
Jemaat, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.